Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk hidup, diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur secara totalitas zahir batin kita. Moga-moga lewat kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan oleh Allah SWT sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah, bulan-bulan ini adalah banyak di antara umat Islam yang memperingati peringatan baginda Rasulullah SAW lewat Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Islam ini harusnya wajib bersyukur dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sebab baginda Rasulullah SAW kangen, rindu, cinta pada kita semuanya, tidak hanya di dunia, tapi kecintaan baginda Rasulullah SAW ini dunia akhirat. Sehingga wajibnya kita sebagai umat Rasulullah SAW harusnya juga mencintai baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana bentuk kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW ini perlu ada aplikasi praktek real dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang pertama hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai sunnah baginda Rasulullah SAW yang pertama adalah baginda Rasulullah SAW senang untuk membaca sekaligus menghafalkan Al-Quran. Maka kita sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kita kepada Rasulullah SAW, janganlah lepas sehari semalam kita tidak pernah baca Quran sama sekali. Harusnya seringkali membaca Al-Quran, apalagi syukur-syukur kita mau menghafalkan Al-Quran. Kenapa demikian? Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, inna huffadul Quran ahlullah wa khassat. Para penghafal Al-Quran yang mau mengamalkan, menjaga Al-Quran,
maka orang tersebut akan menjadi keluarganya Gusti Allah. Kita masih hambanya Allah SWT, umatnya baginda Rasulullah SAW, tapi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, khususnya penghafal Quran, maka itu nanti akan menjadi keluarganya Allah SWT yang akan dibela oleh Allah SWT di dunia sampai akhirat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ayo kita ini dalam diri kita, dalam hati kita, baiknya ada niat untuk menghafalkan Al-Quran, walaupun mungkin tidak 30 juz, baiknya walaupun hanya juz 30 tidak apa-apa. Yang penting hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah mendaftarkan diri menjadi penghafal Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, sunnah baginda Rasulullah SAW yang terutama. Kalau tadi yang pertama, maka ini yang terutama. Apa itu? Baginda Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Ini penting. Maka tidak hanya kita momen memperingati baginda Rasulullah SAW lewat maulid Nabi, tapi ternyata mohon maaf, kadang seringkali diperingati waktu malam sampai larut malam, ternyata subuhnya kawanan, ternyata malah kemudian tidak subuh berjamaah. Ini tidak sesuai dengan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW dalam kondisi apapun kecuali sakit, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Padahal kita tahu hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat. 27 derajat ini adalah sangat luar biasa. Kalau kita kemudian sholat sendiri, maka pahalanya 1 jika memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita kemudian malas untuk berjamaah, silakan ditegur, dipaksa, dinasihati diri kita masing-masing. Katakanlah sholat maghrib yang 3 rakaat, maka ditegur diri kita, ayo sholatnya berjamaah. Kalau tidak mau, sholat maghrib 27 kali. Ini penting supaya kita menjadi kebiasaan dalam diri kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang ahli berjamaah. Kayaknya tidak mungkin kalau kita sholat berjamaah, sholat sendiri maghrib 27 kali, tidak mungkin. Mohon maaf, kadang seringkali kita kalau sholat tarawih saja ditawar. Syukur-syukur kalau bisa mencari yang paling singkat, cepat, kilat. Ini perlu kita nasihati diri kita masing-masing. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka ribuan malaikat menunggu kita. Ribuan malaikat menunggu doa-doa kita. Bahkan menurut riwayat yang lainnya, 70.000 malaikat siap mendoakan kita. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Ya Allah, rahmati dia, sayangi dia ya Allah. Tidak hanya itu, ampuni dia ya Allah. Enak tidak? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau masuk di masjid berjamaah, maka yang lama-lama, maksudnya bagaimana? Jangan sampai mako lancing, komat teko, salam langsung kelenci. Mohon maaf. Kenapa? Kita ditunggu oleh ribuan malaikat yang siap mendoakan kita, yang siap mengamini doa-doa kita. Kalau kita langsung kemudian setelah sholat lancing, salam langsung kelenci, mohon maaf, kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malaikat sudah siap merahmati, mendoakan kita, minta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, dan memintakan maaf untuk kita semuanya yang mau berlama-lama di masjid. Tentunya digunakan untuk yang bermanfaat, tentunya digunakan untuk yang positif.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Membaca sholawat ini membaca 1 kali dibalas oleh Allah SWT 10 kali, mendapatkan rahmat dan keselamatan. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membaca sholawat, malaikat juga membaca sholawat. Dan kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ini ibadah yang luar biasa. Karena Allah SWT memerintahkan sholat, maka Allah SWT tidak sholat. Memerintahkan puasa, tidak puasa. Memerintahkan zakat, tidak zakat. Tapi ketika sholawat, Allah SWT membaca sholawat sekaligus para malaikat-malaikatnya Allah SWT. Jika pernah hadirin jamaah rahmatullah, Ubay bin Ka'ab mengabar kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini kalau boleh baca sholawat dan doa, kira-kira enaknya berapa persen ya Rasulullah? Terserah kamu wahai Ubay bin Ka'ab, masih tak sakarku. Kalau kira-kira saya baca sholawatnya 70 kali, kemudian membaca doanya 70 kali, kemudian baca sholawatnya 30 kali, bagaimana ya Rasulullah? Oh masih tak sakarku, tidak apa-apa. Jawabnya Rasulullah SAW membuat Ubay bin Ka'ab bertanya-tanya, kok seperti ini? Bagaimana ya Rasulullah kalau sudah 50-50 doa saya, 50 sholawat saya? Oh masih tak sakarku, gak apa-apa. Tapi ini bisa ditambahi, kalau bisa ditambahi. Oh bagaimana Rasulullah SAW kalau bagaimana 70 kali saya 70% saya sholawat, 30% saya doa. Karena memang pikir namanya kehidupan itu mesti banyak masalah. Tidak apa-apa, up to you, sakarmu, tapi ini bisa ditambahi. Kemudian bertanya lagi kepada BKB, Rasulullah kalau begitu bagaimana kalau 100% saya sholawatan kepadamu ya Rasulullah? Oh bagus, top, mantap. Kenapa? Karena ketika engkau membaca sholawat utuh, maka Allah SWT akan memberikan apapun yang menjadi lintasan hatimu, lintasan doa, lintasan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, dan juga akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahmatullah. Yang keempat, bentuk kita mencintai baginda Rasulullah SAW adalah mencintai keluarga Rasulullah SAW. Maka pesannya baginda Rasulullah SAW, jaga keluargamu, jaga yang namanya ahliku. Kenapa? Karena memang kita nanti di hari yaumil kiamah akan butuh syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka jika ada keluarga baginda Rasulullah SAW kok kemudian salah, jangan dihina. Tidak sesuai dengan pendapat kita, tidak usah dihina, tidak usah dicela, cukup kita diam. Sebagai bentuk mungkin kita tidak sepakat, tapi jangan sampai dicela, jangan sampai dihina. Khawatirnya nanti baginda Rasulullah SAW tidak terima dengan keluarganya yang dihina oleh kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kelima, mencintai umatnya, mencintai kita ini sesama umat Islam. Baginda Rasulullah SAW ketika mau meninggal dunia yang dipesankan adalah ummati, ummati, ummati. Wahai umatku, jaga kerukunan, jaga kekompakan, jaga yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena kita semuanya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmatnya Allah SWT. Surat Al-Hujurat ayat 10. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi umat Islam di saat ada temannya, saudaranya memberikan hal-hal yang baik untuk umat Islam malah disorahi,
malah dibenci, tapi ternyata dia lebih senang, lebih enjoy dengan berteman sesat, dengan berteman dengan orang lain yang beragama selain Islam. Dengan saudara sendiri membenci, tapi ternyata lebih senang, lebih suka berteman dengan saudaranya yang non muslim. Ini sangatlah amat keliru. Harusnya dijaga kerukunan umat Islam yang kuat, yang kompak. Sebab bagaimanapun juga hadirin jamaah rahimakumullah, perbedaan di antara kita pasti ada. Khilafiyah dari dulu itu ada. Ada yang suka kunut, ada yang tidak suka kunut, ada yang tarawihnya 23, ada yang 11. Dari dulu khilafiyah itu yang seperti itu. Maka kita harus saat ini harus berubah, membawa kerukunan, harus kompak, harus rukun. Sebab itulah kekuatan umat Islam dan kejayaan umat Islam di saat ini, dan akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Yang terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada baginda Rasulullah SAW yang sudah dilahirkan, ayolah kita belajar pelan-pelan sirah nabawi, belajar sejarah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin berangkat ibadah umroh ataupun haji, kita akan bisa sedikit banyak mengenal bagaimana sejarah baginda Rasulullah SAW yang luar biasa, perjuangannya luar biasa. Perjuangan baginda Rasulullah SAW itu bukan kaleng-kaleng. Rasulullah SAW mempertahankan Islam. Rasulullah SAW seringkali diperangi, bahkan sampai membuat parit dalam rangka perang Khandaq. Ini dalam rangka mempertahankan Islam, dalam rangka izul Islam wal muslimin. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, aneh sekali saat ini ada yang mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Tidak, semua agama beda. Kalau mungkin semua agama benar, mungkin menurut kepercayaan masing-masing. Tapi kalau semua agama sama, tidak. Gunanya apa baginda Rasulullah SAW memperjuangkan 23 tahun perang, bahkan seringkali baginda Rasulullah SAW diperangi. Itu dalam rangka untuk mempertahankan umat Islam, mempertahankan agama Islam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, lewat kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi peringatan baginda Rasulullah SAW yang dilaksanakan tiap bulan dalam rangka tiap tahunnya di bulan-bulan Maulid ini, maka perlunya kita tidak hanya seremonial saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana aplikasi kita mencintai baginda Rasulullah SAW dengan menerapkan hal-hal yang dilaksanakan baginda Rasulullah SAW ditarik pada zaman saat ini. Moga-moga yang singkat ini mampu membentuk diri kita masing-masing menjadi pribadi umat Islam yang kuat, menjadi pribadi yang ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku, menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulullah SAW, serta moga-moga kita nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga diberikan oleh Allah SWT umur-umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah, generasi penerus kita semuanya adalah soleh dan solehah. Moga-moga jika suatu saat kita meninggal dunia ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga nantinya ditakdirkan oleh Allah SWT masuk surganya Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqul qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allah